Pada hari ini saya akan membahas mengenai overthinking. Saya akan mulai mengenai kisah nyata daripada Michael Jackson yang terkenal sebagai The King of Pop. Michael Joseph Jackson hidup dari 29 Agustus 1958 sampai dengan 25 Juni 2009, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Ia memulai karir bernyanyi pada usia 5 tahun sebagai anggota kelompok vokal keluarga Jackson, yaitu The Jackson Five. Saat itu Michael Jackson berusia 11 tahun dan dia merupakan anak ketujuh dari keluarga Jackson. Michael meluncurkan album solo pertamanya, Got to Be There, pada tahun 1971. Lalu pada tahun 1980, dia menjadi figur yang sangat dominan dalam musik pop dan musisi Afrika Amerika yang mempunyai crossover kuat di MTV. Beberapa kali masuk Guinness World Records, 13 Grammy Awards, 13 buah single yang menjadi nomor satu, penjualan 750 juta unit di seluruh dunia, dan menjadi bagian dari kebudayaan pop selama 4 dekade. Banyak hal-hal kontroversial yang dilakukan Michael Jackson, seperti memutihkan kulitnya, operasi plastik pada bagian hidung, jidat, bibir, dan tulang pipi yang berulang kali dilakukan, diet ketat sampai menderita anoreksia nervosa, gejala medis kehilangan nafsu makan, memperlambat proses penuaan, dan memperpanjang umur dengan tidur di dalam ruangan oksigen hiperbarik. Ahli mengatakan bahwa Jackson menderita body dysmorphic disorder, kondisi psikologis di mana penderita merasa kurang suka dengan penampilannya. Michael Jackson dikenal sebagai sosok yang perfeksionis dan sering mengalami kecemasan berlebihan, yaitu overthinking, terkait dengan karir dan kesehatannya. Tekanan yang sangat besar untuk tampil sempurna diduga membuatnya mengalami insomnia parah dan stres berat. Kombinasi dari perfeksionis, stres, dan kecemasan yang berlebihan ini membuatnya sangat bergantung pada obat tidur dan anestesi yang diberikan oleh dokternya. Pada akhirnya, dosis yang terlalu tinggi menyebabkan gagal jantung dan kematian Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009 akibat keracunan akut propofol dan benzodiazepin. Dalam hidup Michael Jackson, kita bisa melihat bahwa overthinking berkontribusi besar yang menyebabkan tekanan mental atau stres berat dan insomnia. Begitu cerita mengenai Michael Jackson. Ya, di tengah ketenarannya, ternyata dia memiliki overthinking yang terlalu berlebihan yang sehingga membuat dia mengalami itu semua. Ya, lalu di sini sebentar. Ya, di dalam Amsal 12 ayat 25 mengatakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Yang artinya kekhawatiran atau kecemasan itu bisa menyebabkan depresi, Bapak Ibu. Nah, perkataan yang baik bisa menimbulkan yang namanya sukacita. Ya, saya akan bahas dulu mengenai overthinking. Overthinking adalah suatu kecenderungan untuk memikirkan sesuatu secara berlebihan atau berulang-ulang, khususnya hal-hal yang berbau negatif. Hal ini jika dilakukan terus-menerus akan menyebabkan stres, timbul kecemasan, atau bahkan mengalami depresi. Seseorang yang mengalami overthinking suka menganalisis berlebihan, merefleksikan sesuatu secara berlebihan atau khawatir tentang sesuatu secara berlebihan dan sulit untuk mengambil keputusan. Mereka akan terus terjebak di dalam lingkaran pikiran yang sulit untuk dihentikan, sehingga mengganggu kesehatan mental dan emosionalnya. Dampak daripada overthinking itu adalah pertama adalah kecemasan, kedua menghalangi iman, dan yang ketiga kehilangan fokus kepada Tuhan. Kita akan bahas satu persatu. Kecemasan itu di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi ketika kita berusaha menyelesaikan segala sesuatu dengan pemikiran kita sendiri, kita seringkali menjadi terbebani. Tetapi jika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Jadi di sini Bapak Ibu, seringkali waktu kita cemas, ya, waktu kita menghadapi masalah, lalu kita mengalami cemas, gitu ya. Itu seringkali kita depresi akhirnya. Kita merasa putus asa gitu loh. Karena apa? Karena setiap apa yang kita pikirkan mungkin tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang baik ya. Tapi firman Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa untuk kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan gitu. Ya, dan nanti Tuhan yang akan bekerja nih, melampaui segala pikiran kita gitu. Ya, Tuhan yang akan memelihara hati kita untuk bisa tetap tenang, pikiran kita juga supaya tidak stres gitu ya. Dan Tuhan yang akan menjawab kita melampaui segala akal. Jadi Bapak Ibu, eh, ini hal ini adalah yang kita perlu ingat di dalam kehidupan kita, bahwa pada saat kita lagi cemas, buru-buru aja deh kasih kepada Tuhan. Jangan dipegangin terus rasa cemasnya. Jangan dipegangin terus ketakutannya. Tapi kita harus bisa menghalaunya dan berikan kepada Tuhan. Karena biasanya iblis itu bermain melalui pikiran ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, eh, overthinking itu bisa menghalangi iman kita. Ya, di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Terlalu banyak berpikir akan membuat kita menjadi ragu untuk melangkah di dalam iman. Kita terus-menerus mempertimbangkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi, sehingga kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yesus menegaskan bahwa kekhawatiran tidak akan mengubah situasi, melainkan hanya akan menambah membebani hati kita. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Ya, jadi tadi yang pertama kita bahas mengenai kecemasan. Ya, kalau ada kecemasan, serahin buru-buru pada Tuhan. Lalu yang kedua, ini bisa menghalangi iman ternyata. Ternyata kekhawatiran kita itu, overthinking kita yang terlalu berlebihan itu bisa menghalangi kita untuk percaya akan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Terlalu banyak planning yang kita buat di dalam hidup kita, sehingga kita sulit untuk bisa melihat planningnya Tuhan. Jadi di sini yang kita perlukan adalah cukup berserah. Tuhan tidak menyuruh kita untuk uh, berpikir ruwet-ruwet gitu ya tentang masalah yang sedang kita hadapi gitu. Tapi Tuhan cuma mau kita untuk menyerahkan pada Dia ya, karena kekhawatiran menurut firman Tuhan, kekhawatiran itu tidak akan menambahkan apa-apa. Sehasta saja tidak akan menambahkan di dalam jalan hidup kita gitu. Ya, jadi serahkan sama Tuhan supaya tidak menghalangi iman kita kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik hal-hal buruk yang sedang kita alami pada saat ini. Itu adalah iman. Kita bisa melihat dengan iman bahwa masa depan yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kita. Lalu yang ketiga, kita akan kehilangan fokus kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Ya. Ketika kita terlalu fokus pada pikiran kita sendiri, kita bisa kehilangan fokus kepada Tuhan dan rencananya. Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan sejati datang dari mempercayai Tuhan, bukan dari berusaha mengendalikan segalanya dengan pemikiran kita sendiri. Ya, jadi tadi kita sudah belajar Bapak Ibu bahwa overthinking itu ada 3 hal yang bisa membuat kita menjauh daripada Tuhan. Ya, nah, jadi di sini uh, harus kita lihat bahwa tetaplah berpegang pada iman, tetaplah berpegang kepada Tuhan, karena Dia yang bisa menyelesaikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Bagaimana cara mengatasi overthinking menurut Alkitab? Ada 4 cara mengatasi overthinking, yaitu pertama adalah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, uh,
Tuhan yang menyuruh kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan tidak akan pernah menelantarkan kita. Seberat apapun masalah yang sedang dialami oleh Bapak Ibu saat ini, serahkan sama Tuhan. Jangan dipegangin sendirian gitu. Ya, jangan terus dipikirkan bagaimana caranya dengan pikiran kita sendiri, tapi serahkan aja sama Tuhan. Terus yang kedua, berjalan dalam iman, bukan ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu yang ketiga, fokus pada hal yang benar. Filipi 4 ayat yang 8, jadi saudara-saudara, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan yang keempat, carilah Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ini 4 cara ya Bapak Ibu untuk mengatasi overthinking. Serahkan kekhawatiran pada Tuhan, berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan. Fokus pada hal yang benar, dan mencari Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Ini secara psikologis ya Bapak Ibu ya, berdasarkan jika dilihat secara faktor psikologis, biologis, dan sosial, ada perbedaan antara pria dan wanita dalam menghadapi overthinking. Ya, yang pertama perbedaannya di dalam pola pikir dan pemrosesan emosi. Pada wanita biasanya menganalisis secara emosional, memikirkan berbagai skenario terkait hubungan, perasaan orang lain, atau kejadian sosial. Mereka sering menghubungkan banyak faktor emosional dalam overthinking. Lalu pada pria, biasanya pola pikir dan pemrosesan emosinya itu adalah fokus pada solusi dan tindakan yang konkret. Ketika overthinking, pria cenderung memikirkan cara menyelesaikan masalah secara logis. Tetapi jika tidak menemukan solusi, mereka bisa merasa frustasi. Ya. Lalu perbedaan yang kedua adalah fokus pada overthinking. Ya, pada wanita lebih kepada hubungan interpersonal. Seperti dia marah nggak ya sama saya? Aduh, gimana ya? Aku tadi bicaranya terlalu gimana nggak sih? Terlalu cerewet nggak sih? Terlalu begini nggak sih? Atau misalnya, aku udah nyakitin perasaan dia ya. Nah, ini biasanya saya juga perempuan ya Bapak Ibu. Jadi ini yang biasanya itu yang sering kali terjadi gitu ya. Kadang kalau kita pakai baju yang salah aja gitu ya, atau yang nggak matching aja, itu udah jadi masalah ya. Kalau untuk perempuan, udah mulai memikirkan, aduh, ini dilihat orang gimana ya? Bagus gak ya? Aduh, kok aku pakainya bajunya terlalu jreng ya warnanya ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang seringkali terjadi ya. Lalu kepada pria sendiri, eh, fokus overthinkingnya adalah tentang pencapaian, tanggung jawab, atau status sosial. Misalkan, apakah aku sudah cukup sukses? Bagaimana jika aku gagal dalam pekerjaan? Apakah aku cukup baik untuk keluargaku? Nah, mungkin untuk bapak-bapak bisa dipikirkan apakah benar atau tidak gitu. Fokus overthinkingnya seperti ini. Ya. Lalu yang ketiga adalah perbedaannya adalah di dalam cara menangani overthinking. Pada wanita biasanya cenderung membicarakannya dengan teman atau orang terdekat untuk mencari dukungan emosional, yaitu seringkali curhat gitu ya Bapak Ibu ya, curhat nyari orang gitu loh. Ya syukur-syukur kalau curhatnya itu sama orang yang benar, yang bisa jaga rahasia. Tapi kalau misalkan curhatnya sama orang yang tidak bisa dipercaya, maka itu akan menjadi gosip gitu ya. Dan pada pria, cara menangani overthinkingnya lebih sering menyimpan sendiri atau mencoba mengalihkan perhatian dengan aktivitas seperti olahraga, bekerja, atau hobi. Lalu perbedaan yang keempat adalah efek terhadap kesehatan mental. Pada wanita lebih rentan terhadap kecemasan dan depresi karena overthinking yang berulang-ulang dan sulit dihentikan. Lalu pada pria lebih rentan terhadap stres dan kemarahan karena mereka merasa harus menyelesaikan masalah sendiri tanpa menunjukkan kelemahan. Nah, ini Bapak Ibu seringkali kan uh,
Pria-pria itu gengsinya tinggi, betul ya. Jadi kalau misalkan waktu mereka punya masalah, mereka tidak mau menunjukkan, bahkan ada pria-pria yang tidak mau menunjukkan pada istrinya atau anak-anaknya gitu ya. Jadi semua ditanggung sendiri gitu ya. Karena merasa bahwa mungkin sudah menjadi image bahwa pria itu harus kuat gitu kan. Pria itu harus nggak boleh kelihatan lemah gitu ya. Jadi itu yang biasanya terjadi. Lalu perbedaan dari pengaruh sosial dan budaya. Pada wanita seringkali dipengaruhi oleh ekspektasi sosial untuk menjadi perasa atau peduli terhadap orang lain, yang membuat mereka lebih banyak menganalisis interaksi sosial. Lalu pada pria dibesarkan dengan norma bahwa mereka harus kuat dan tidak boleh terlalu emosional, sehingga mereka cenderung menyembunyikan overthinking mereka. Nah ini Bapak Ibu, zaman saya kecil dulu ya, seringkali tuh saya dengar bahwa orang tua selalu ngomong, kalau misalkan ke anak cowok gitu ya, bahwa anak cowok kalau misalnya lagi nangis gitu ya, kamu anak cowok harus kuat, nggak boleh nangis gitu. Nah padahal itu salah ya Bapak Ibu ya, bahwa maksudnya nangis itu kan sesuatu hal yang kita harus boleh dikeluarkan gitu lah, bahwa dengan nangis itu juga bisa mengeluarkan stres gitu ya. Tapi seringkali pandangan pandangan masyarakat bahwa pria itu nggak boleh tuh kelihatan lemah itu gitu loh, nggak boleh kelihatan apalagi nangis gitu ya dengan dalam kondisi yang dia sedang hadapi. Nah itu yang biasanya menjadi pengaruh di dalam kehidupan pria gitu ya dalam menghadapi overthinking. Nah dari pandangan psikologis ini eh, ada tiga hal yang saya coba untuk rangkumkan, yaitu mengatasi overthinking menurut eh, firman Tuhan gitu ya, menurut hal-hal yang sudah kita pelajari secara kekristenan. Yaitu pertama adalah mindfulness, ya. Yaitu mindfulness itu adalah berarti kita harus menyadari penuh bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan. Jadi pada saat kita ada overthinking, sadarilah dengan penuh bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Lalu yang kedua, kalau secara psikologis itu disuruh journaling gitu ya. Journaling jadi maksudnya kalau orang dunia itu suruh bikin diary gitu ya. Semuanya ditulis gitu. Bikin diary atau bikin surat gitu ya. Tapi kalau menurut saya di dalam Tuhan, journaling yang dimaksud ini adalah kita merenungkan firman Tuhan dengan metode siap yang sudah diajarkan di gereja gitu ya. Jadi atasilah dengan kita journaling. Kita memperbanyak membaca firman dan kita renungkan firman itu siang dan malam. Ya. Lalu untuk mengatasi overthinking yang ketiga, kalau di dalam psikologis itu adalah memang disuruh untuk curhat gitu ya, confide in someone you can trust. Jadi curhat pada orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau menurut saya orang yang bisa dipercaya adalah teman-teman rohani kita yang berada di dalam komunitas kesan. Ya, jadi Bapak Ibu, overthinking bisa terjadi pada siapa saja. Ya, tapi bagaimana cara kita mengatasi overthinking itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, saya ada satu kesaksian pribadi di mana saya mengalami overthinking yang sangat-sangat-sangat berlebihan gitu ya. Yaitu pada saat suami saya mengalami yang namanya sakit jantung gitu ya. Pada saat saya tahu dia mengalami sakit jantung sampai akhirnya dia mengalami serangan jantung gitu ya. Jadi pertama saya tahu dia sakit jantung, ada ngerasa mulai nggak enak di dalam jantungnya gitu ya. Pada saat itu saya mulai overthinking. Saya memikirkan hal-hal negatif, hal-hal buruk gitu. Saya pikirkan bagaimana nanti kalau dia meninggal. Bagaimana nanti kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana saya bisa hidup sendiri kalau misalnya nggak ada dia. Itu setiap hari saya nangis terus gitu. Setiap hari saya nangis. Saya merasa bahwa I'm lonely gitu. Ya, saya merasa saya sendirian gitu. Walaupun ada keluarga, walaupun ada teman-teman gereja gitu ya, tapi saya merasa saya sendiri gitu. Lalu pada saat suami saya mengalami serangan jantung gitu ya, dibawa ke rumah sakit, itu lebih lagi kekhawatirannya. Padahal di dalam waktu-waktu itu saya sudah mengalami yang namanya pertolongan-pertolongan Tuhan gitu. Bagaimana pada saat eh, saya sedang khawatir gitu ya, tapi saya juga berdoa. Memang saya tetap berdoa. Saya berdoa, saya minta supaya ditunjukkan dokter mana Tuhan yang harus kita pergi gitu, yang Tuhan sudah tunjuk gitu. Dan Tuhan tunjukkan gitu ya. Tapi overthinking itu terus-menerus menyerang gitu. Jadi ada saat-saat di mana saya lemah, ada saat-saat di mana saya kuat.
Ada saat-saat di mana saya nangis terus gitu ya, memikirkan berbagai macam hal. Tapi ada saat-saat waktu saya baca firman, saya berdoa, saya merasa dikuatkan. Ya, tapi saya tidak menampik bahwa itu sesuatu hal yang memang terjadi, bukan sesuatu, saya bukan orang yang kuat, yang maksudnya dalam artian begitu, oke, saya udah terima firman Tuhan, saya udah berdoa, saya langsung kuat terus sepanjang perjalanan. Tidak seperti itu. Tapi di saat-saat saya sedang mengalami lagi masalah, overthinking lagi. Ngalamin masalah, overthinking lagi. Nah, itu yang harus kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan pada saat suami saya ada di dalam ruang operasi, di saat itu, saya menunggui suami saya sendiri ya. Keluarga nggak ada yang bisa datang nungguin gitu. Saya sendirian. Itu saya nunggu di depan ruang operasi itu saya nangis terus gitu ya. Kenapa? Karena sendirian, Bapak Ibu. Tadi kan sebelumnya bahwa dikatakan bahwa kalau kita punya komunitas yang benar gitu ya, itu komunitas itu benar-benar bisa menjaga kita gitu, menjaga kita untuk tetap kuat gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi gitu loh, ya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau memang ada teman yang sedang mengalami masalah ya, yang terbaik adalah temani mereka. Makanya saya juga berusaha begitu saya dengar ada yang mengalami masalah gitu ya, saya berusaha untuk datang. Ya, saya berusaha untuk datang untuk menemani, paling tidak menemani. Mungkin saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya cuma bisa menemani, beliin makanan gitu ya, nungguin supaya apa? Supaya orang ini tidak overthinking gitu loh. Ya, karena begitu overthinking itu sesuatu hal yang berat sebenarnya untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah gitu. Ya, dan pada saat terjadi suami saya mengalami serangan jantung ini pada saat ini belum ada SPOS juga ya Bapak Ibu. Dan saya juga masih istilahnya masih yang belum sungguh-sungguh lah ikut Tuhan gitu loh. Belum terlibat di dalam kesan gitu ya. Masih yang ya cuman datang gereja seminggu sekali aja gitu ya. Nah, tapi di situ saya merasakan beratnya pada saat mengalami hal seperti itu. Ya, jadi kemarin saya baru datang menjenguk Pak Martin ya. Eh, di situ saya sempat ngobrol sebentar sama Cherry. Cherry juga bilang bahwa iya Ci katanya. Waktu teman-teman datang ngerasa kuat, tapi begitu sendiri memang overthinking itu susah katanya. Itu susah sekali, maksudnya meliputi terus gitu ya. Dan itu saya bisa rasakan apa yang dia rasakan karena saya sudah mengalaminya. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kita lihat bahwa komunitas itu penting. Baca firman itu penting, ya, karena itu yang bisa membuat kita kuat di dalam Tuhan. Ya, ini satu satu quote yang saya buat sendiri, yang menurut saya ini hal yang saya alami gitu ya. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Apakah kita memilih untuk percaya dan menyerahkan kepada Tuhan, atau kita memilih untuk tetap memegang kekhawatiran kita. Jadi Bapak Ibu, kita bisa memilih. Kita mau serahkan sama Tuhan, kita percaya, atau tetap kita pegang kekhawatiran, maka kita akan mengalami yang namanya stres berat. Ya. Jadi summary dari ini semua, overthinking bisa menjadi penghalang di dalam iman dan membawa kecemasan yang tidak perlu. Alkitab mengajarkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, fokus pada kebenaran, dan hidup dengan iman, daripada membiarkan pikiran kita dikuasai oleh ketakutan dan keraguan. Kita diajak untuk mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan yang tahu dan mengatur segalanya dengan sempurna. Dan pada saat saya menyiapkan firman ini, Bapak Ibu, tentang overthinking, beberapa kali saya juga mengalami overthinking gitu ya. Kemarin beberapa hari lalu, tiba-tiba lagi mau MHI, waktu berarti hari Sabtu ya, lagi mau persiapan MHI, udah siap nih mau MHI, tiba-tiba anak saya WA, "Ma, aku nggak bisa pulang, aku kejebak badai salju," katanya. "Aku malam ini, aku harus cari tempat nginep, aku nggak bisa pulang ke rumah." Lagi mau melayani tiba-tiba dengar seperti itu gitu ya, langsung fokus saya langsung hilang gitu ya, langsung kepikiran. Tapi saya di situ saya mengambil keputusan, enggak, saya nggak mau uh, mengikuti ketakutan saya. Saya langsung berdoa, saya doakan anak saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya, saya serahkan anak saya kepada tangan Tuhan, saya percaya Tuhan akan melindungi dia, gitu ya. Dan udah saya melayani aja di MHI sampai selesai gitu ya. Setelah selesai saya baru tanya dia lagi, tapi ternyata waktu dihubungin
handphonenya udah nggak bisa karena dia sebenarnya dia udah bilang bahwa lu udah low bat gitu ya, jadi udah nggak bisa dihubungin. Jadi sampai malam kepikiran lagi gitu ya, overthinking lagi. Jadi overthinking itu bisa terus-terusan datang ya Bapak Ibu ya. Overthinking bisa terus-terusan datang. Nah, tapi bagaimana caranya untuk kita bisa menghentikan itu semua gitu ya. Lalu kemarin juga dapat hasil medical check up. Ternyata ada beberapa hal yang cukup eh, apa memerlukan perhatian lebih gitu ya dari hasil medical check up itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya. Saya percaya hasil medical check up bilang apa, saya percaya tidak ada apa-apa. Saya bilang, saya mau berusaha untuk hidup sehat, saya mau berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, saya mau percaya Tuhan yang pegang hidup saya. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kita semua belajar, yuk waktu ada overthinking itu terjadi dalam hidup kita. Belajar serahin sama Tuhan, fokus aja sama Tuhan, beriman aja. Kita akan lihat bagaimana Tuhan memberikan jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Oke, ya saya selesai sampai di sini. Pada besok, Jumat 14 Februari 2025, pada pukul yang sama, pukul 5 sampai pukul 6, di link Zoom yang sama, Morning Chapel, Bapak Tony Dias akan melayani kita di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami berdoa Tuhan padamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa seringkali Tuhan pikiran kami menghalangi kami untuk beriman kepada Tuhan. Seringkali permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan kami terlihat begitu besar ya Tuhan, sehingga kami sulit untuk bisa melihat Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau untuk menghancurkan setiap overthinking yang ada dalam pikiran kami Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk melihat bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dan bahwa kekhawatiran kami tidak akan menambahkan apapun juga Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa saat ini. Kami mau menyerahkan Tuhan ketergantungan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk Engkau yang melakukan segala yang baik Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak lagi overthinking dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semua kekhawatiran ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau pimpin kami Tuhan, untuk kami berjalan di dalam iman ya Tuhan kepada Engkau. Kami tidak mau terjebak ya Tuhan di dalam kehidupan overthinking ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang hidup yang ada di dalam kehidupan kami adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kami, adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami dengan luar biasa, adalah Tuhan yang punya rencana indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena Kau selalu ada untuk kami Tuhan, di dalam setiap keadaan yang kami hadapi, di dalam setiap ketakutan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu memeluk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau ya Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Allah yang mendengar setiap doa kami. Karena Engkau Allah yang selalu ya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa karena kami tidak sendirian Tuhan menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kami. Kami punya Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya pemeliharaan, penjagaan, kasih setia Tuhan selalu menyertai-Mu sepanjang waktu. Diberkatilah Engkau dalam pekerjaan, usahamu, dan keluargamu, serta pelayananmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.